Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan lil muslimin wa rahmatan lil mu'minin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini bersama para asatiz dan para tuan guru berkenan meluangkan waktunya untuk bersama-sama dalam acara halal bihalal kita. Wabil khusus kepada para habaib yang berhadir, juga turut memperkuat semangat kita dalam suasana Idul Fitri, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Wabil khusus majlis zikir wassalawat wa ta'lim Riyadul Jannah yang jauh dari malam. Semoga Allah memberkahi perjalanan saudara kita sehingga nanti dalam menuju kembali ke tempat di mana Riyadul Jannah di kota Malang dalam keadaan sehat walafiat dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid MRKR, tanpa adanya inisiatif, usaha serta kerja keras panitia, niscaya kita para asatiz ini jarang sekali bisa bertatap muka, karena seperti sarang tawon, yang satu masuk, yang satu keluar, yang satu masuk, satu keluar. Jadi merupakan sarana silaturahmi yang luar biasa, termasuk dapat bertatap muka dengan Dr. Haikal Hasan yang selama ini selalu viralnya di televisi. Ini bisa cipika-cipiki, bisa bertatap muka. Barakallah, barakallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin fokus kepada hal-hal yang sebenarnya selalu kita rasakan dan kita pikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita, yang memiliki dua dimensi yang antara satu dengan lainnya bertolak belakang. Al-Quran surah Asy-Syams 8, 9, 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan kepada diri kita dua sifat. Satu sifat fujur yang basicnya dari syaitan, hawa nafsu. Jadi itu bukan sifat insaniah yang fujur itu, karena kalau insaniahnya memang betul-betul baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi seandainya pun ada kerabat kita, sahabat kita yang melakukan perbuatan fujur, lillahi ta'ala, kita bukan benci kepada dia, tapi yang kita benci adalah sifat fujur. Kenapa sih kita masih mengambil sifat syaitan dan dorongan hawa nafsu ini, yang kita tahu syaitan itu memang bahan baku penciptaannya api, nuansanya panas, kemudian sombong, kemudian dia masuk ke relung hati dan mempengaruhi hawa nafsu manusia, sehingga manusia berkolaborasi membenarkan seakan-akan apa yang diajak oleh syaitan tersebut. Karena sombong lagi, jika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis tegas mengatakan, khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api,
Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Siapa yang bilang bahwa api lebih mulia daripada tanah? Itu cuma omongannya syaitan aja. Sama-sama makhluk. Kemudian syaitan ini diciptakan Allah dari bahan bakunya api dan dilengkapi satu saja kepadanya, hawa nafsu. Sehingga syaitan jangankan melakukan perbuatan yang baik, kepikiran saja syaitan tidak pernah. Cuma yang gak enaknya dia ngajak orang lain. Jadi kita tetap bertahan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Kadang-kadang kita bisa terkesima juga, bentuk syaitan itu bisa berubah menjadi minal jinnati wan nas. Inilah yang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendeteksi sifat-sifat syaitan yang bersumber dari dorongan hawa nafsu, yang tidak pernah melakukan kebaikan, hanya kejahatan saja. Sementara makhluk yang lain Allah ciptakan malaikat, bahan bakunya dari cahaya, nur, kemudian dilengkapi akal saja. Maka malaikat selalu berbuat baik, tidak disertai nafsu. Jangankan melakukan perbuatan kejahatan, malaikat terpikir pun tidak. Yang menarik makhluk Allah yang ketiga, manusia. Allah lengkapi akal, hawa nafsu, dan hati. Seandainya makhluk Allah manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada kalanya perbuatan manusia itu mendekati perbuatan malaikat. Kita dikabarkan pengalaman orang-orang yang mengenal hamba Allah yang berpredikat waliullah. Bagaimana sosok mereka, pengabdiannya, ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekati perilaku malaikat. Wallahi, tetapi manusia yang memperturutkan hawa nafsunya, lakukan perbuatan yang ada kala kita menggeleng-gelengkan kepala, perbuatannya mendekati perbuatan syaitan. Seperti akhir-akhir ini di negara kita, yang namanya penghilangan nyawa itu karena hanya kasus-kasus yang sepele itu terjadi. Tidak hanya dibunuh tapi dimutilasi, kemudian dicor. Yang kalau ditanya sama polisi, saya sakit hati karena saya sebagai karyawannya selalu dimarahi, selalu gitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua, kita deteksilah sifat-sifat syaitan, kita deteksi sifat-sifat malaikat, dan kita tempatkan diri kita mentaati Allah dan Rasul, dan berupaya mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menggenapi predikat kita sebagai ahsanit taqwim, makhluk yang Allah ciptakan yang sebaik-baiknya. Suasana batin kita yang paling cakep, yang paling baik adalah pada saat berkumandangnya takbir pada malam Lebaran, kemudian besoknya Lebaran. Apa yang terjadi sikap batin kita? Tidak ada yang merasa bersalah, tidak ada yang merasa benar, semuanya merasa bersalah. Batin kita terbuka untuk meminta maaf. Kita pun bersilaturahmi dengan kerabat-kerabat kita. Saya ingin merasakan agar energi 1 Syawal itu bisa berlanjut sampai 11 bulan ke depan. Tapi Bapak Ibu nggak dapat. Suasananya paling 1-2 hari. Hari berikutnya mulai merasa benar sendiri. Tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau meminta maaf. Ya,
Yang ingin kita warisi sebenarnya adalah spirit Ramadan. Kemudian kita berupaya untuk menampilkan itu 11 bulan ke depan, insya Allah. Ya. Jadi hal-hal yang terjadi di antara kita, apakah kerabat, jiran, tetangga, antara jamaah dengan pengurus, sebenarnya adalah gesekan-gesekan yang berputar di sekitar kurang terampilnya kita menjaga suasana batin kita. Maka dalam ayat tadi dikatakan, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga kemurnian dan kebersihan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan pasti akan mendapatkan kecelakaan dan kerugian bagi hamba-hamba Allah kita yang mengotori jiwa kita. Semoga dalam suasana Syawal ini, insya Allah, jiwa kita kembali dalam suasana batin yang bersih, yang saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, soal bagaimana ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Seorang yang memiliki kualitas iman dan takwa yang luar biasa, yakni Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah menantu baginda Rasulullah, beliau adalah mertua Rasulullah SAW. Aisyah merupakan putri beliau yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dalam peperangan atau mendakwahkan Islam kepada salah satu bani di Madinah, Bani Mustalik, pada tahun ke-5 Hijriah, yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 11 tentang al-ifk, ya, berita bohong, di mana Safwan ibnu Mu'attal, sahabat Nabi, menjumpai Aisyah sedang berbaring karena ditunggu tidak datang. Rasulullah sudah lewat dengan rombongan yang lain. Ketika itu kewajiban jilbab belum diperintahkan, maka rambut Sayyidah Aisyah terbuka dengan melafazkan innalillah, istri Rasulullah. Kemudian dengan santunnya sahabat Safwan ibnu Mu'attal, ya, mempersilakan Sayyidah Aisyah untuk naik di atas untanya. Kemudian beliau menuntunnya dari bawah untuk menyusul rombongan Rasulullah yang sudah meninggalkan base camp Bani Mustalik. Di tengah-tengah inilah sebenarnya seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, sudah lama menunggu momen kapan saatnya beliau ingin menghancurkan karir dakwah Rasulullah SAW. Mulailah Abdullah bin Ubay bin Salul mengarang cerita. Sebenarnya Aisyah itu bukan tertinggal, tetapi dia sengaja menunggu kekasihnya Safwan ibnu Mu'attal untuk berjumpa. Merebaklah berita ini di kota Madinah, sehingga sampai 1 bulan sebelum turunnya surat An-Nur ayat 11. Siapa orang-orang yang terlibat selain daripada Abdullah bin Ubay bin Salul? Pertama, Mistah ibnu Asasah, ini adalah kerabat Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Hamnah binti Jahsi, saudaranya, ya, Zainab binti Jahsi. Ya. Kemudian yang ketiga, penyair Rasulullah, Hasan ibnu Sabit, yang menikah dengan saudara Maria Al-Qibtiyah yang dinikahi Rasulullah, yakni Siren Al-Qibtiyah. Intinya sampailah berita kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Mistah ibnu Asasah ini ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Sakit hati pamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau bersumpah, ya, tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah yang selama ini beliaulah yang memeliharanya, membesarkannya sampai menikahkannya, ya. Karena rasa sakit hati beliau apa yang telah dilakukan orang yang selama ini beliau cintai tetapi menikam dari belakang.
Tapi ternyata rencana Sayyidina Abu Bakar untuk memutuskan tali silaturahim dengan Mistah ibnu Asasa itu dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat An-Nur ayat 24, ayat 22. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tadibu lil ulul fadli minkum was-sa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Tidak disebut secara spesifik nama Abu Bakar. Ya, sama juga di ayat yang ke-11 tidak disebut nama Aisyah. Begitulah Al-Quran menjadikan hidayah untuk kita sekalian. Ya. Dia itu orang miskin dan orang-orang yang ikut berhijrah di jalan Allah. Maka nasihatnya wal ya'fu, maafkanlah. Yang sudah menyakiti itu maafkanlah. Ya. Apa perbedaan wal ya'fu dengan wal yastaghfir? Ulama tafsir menyatakan kalau wal ya'fu sesuatu kewajiban yang kita tinggalkan, itu wal ya'fu, Allahumma innaka 'afuwwun. Tapi kalau wal yastaghfiru itu larangan Allah yang sempat kita tabrak. Berzina, minum khamar, itu ada juga pengampunan dari Allah dalam bentuk maghfirah. Subhanallah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kewajiban yang kita lalaikan dimaafkan Allah, larangan yang diharamkan Allah itu diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, ketika Mistah ibnu Asasa datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq memohon maaf, maka Abu Bakar memaafkannya. Dan ini satu bentuk hidayah Al-Quran kepada kita. Betapapun kita merasa sakit diperlakukan oleh kerabat kita sendiri yang pernah kita bantu, tetapi Allah melarang untuk memutuskan tali silaturahim. Semoga kiranya acara kita hari ini juga dalam rangka untuk memupuk dan menyambungkan tali silaturahim. Hal-hal kecil, hal-hal yang sepele mari kita tutup dan mari kita buka lembaran baru untuk menjalin tali silaturahim atas izin Allah dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan mewakili para asatidz dan para tuan-tuan guru. Terima kasih saya kepada keluarga besar DKM MRKR yang telah mempercayakan Mau'izatul Hasanah yang sederhana dan yang kurang bermakna ini. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.